itu proses bergerak menyempurnanya adalah menjadi pohon mangga. Tidak ada biji mangga bisa memilih untuk tumbuh menjadi pohon rambutan. Itu mustahil itu. Begitu juga misalkan biji rambutan, untuk bisa menyempurna, dia bergerak menyempurna dari hanya sekedar berbentuk biji, untuk bergerak menyempurna dan menjadi sempurna, itu adalah menjadi pohon rambutan dan menghasilkan buah rambutan. Namun, pada tumbuhan tidak ada pilihan. Secara kodrati memang sudah diciptakan proses sempurnanya seperti itu. Proses sempurna yang bersifat niscaya dan terpaksa harus tunduk kepada faktor-faktor atau kondisi di luar dirinya sendiri. Tidak ada satupun pohon yang kemudian bisa tumbuh semau dirinya atau sekehendak dirinya. Tidak ada sebuah biji mangga bisa memilih untuk tumbuh menjadi pohon rambutan. Begitu juga sebaliknya, tidak ada biji rambutan bisa tumbuh untuk memilih menjadi pohon mangga. Mereka semua tumbuhan ini proses menyempurnanya bersifat terpaksa karena dia tunduk kepada faktor-faktor dan kondisi di luar dirinya. Selain tumbuhan, hewan pun juga sesungguhnya bergerak menyempurna. Namun, walaupun kita bisa menyebutkan hewan punya kehendak, ada kehendaknya di dalam prosesnya, tetapi kehendak hewan itu timbul dari naluri hewaninya. Tidak bisa tumbuh di luar naluri kehewanannya. Tidak pernah kita menyaksikan seekor ikan tiba-tiba keluar dari air laut dan kemudian memanjat pohon untuk mencari makanan. Tidak pernah kita menyaksikan itu. Seekor ikan untuk menyempurna, ya walaupun ada kehendaknya untuk bergerak, namun proses penyempurnaan dirinya adalah tentang keikanannya. Tidak pernah kemudian kita melihat ada seekor ikan kemudian keluar dan kemudian memanjat sebuah pohon untuk mencari buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, walaupun ia bisa bergerak dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya senantiasa berada di dalam atau timbul dari naluri hewaninya semata, di mana proses aktivitasnya hanya terbatas pada kebutuhan-kebutuhan alamiahnya dan atas dasar perasaan yang sempit dan terbatas pada kadar indrawi hewaninya. Nah, kalau kita perhatikan manusia, sangat jauh berbeda dengan tumbuhan dan hewan. Manusia selain punya tubuh, dia juga punya sisi rohani. Tidak ada satu manusia pun ketika kita sebut dia sebagai manusia, tidak punya sisi rohani, tidak punya sisi kejiwaan. Selain apa yang nampak ini, berupa tubuhnya, dia juga punya sisi hewaninya. Punya sisi rohaninya. Dan kecenderungan rohani atau
Sudah selesai Ustaz? Tahu Ustaz? Kayaknya ada kesalahan teknis ini. Tunggu dulu. Pada diri kita, sungguhnya bergerak melampaui kebutuhan-kebutuhan material kita. Nah, pada ruhani kita itu ada kekuatan akal yang bisa memperluas pengetahuan kita sampai pada dimensi-dimensi yang tidak terbatas. Keistimewaan inilah yang membuat kehendak manusia dapat melampaui batasan-batasan materi. Bahkan bisa terus bergerak ke satu tujuan yang tidak terbatas. Inilah ciri khas kesempurnaan manusia, di mana pada hakikatnya kesempurnaan ini terletak pada kesempurnaan ruh yang dapat dicapai melalui kehendak dan arahan-arahan akal sehatnya, yaitu akal yang telah mengenal berbagai tujuan dan pandangan yang benar. Ketika dihadapkan pada berbagai pilihan, akalnya kemudian memilih sesuatu yang lebih utama dan lebih penting. Jadi, pada dasarnya, premis kedua ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa karena manusia punya sisi rohani, dan pada sisi itu ada akal, di mana akal manusia itu bisa mengetahui segala sesuatu yang sangat sempurna dan tidak terbatas, di mana kesempurnaannya tidak terbatas, maka dengan daya akalnya, kita bisa kemudian, manusia bisa kemudian terus bergerak menyempurnakan ruhnya melalui panduan akalnya dengan mengenal tujuan-tujuan dan pandangan yang benar. Atau seperti tadi kita bahas, memahami teologi yang benar. Dan ketika dihadapkan dalam berbagai pilihan, akalnya kemudian bisa memilih mana yang lebih penting dan lebih utama. Disinilah pada konteks ini, manusia pada akhirnya membutuhkan hukum-hukum praktis, di mana hukum-hukum praktis ini yang menjadi landasan bagi manusia untuk bagaimana menjalani hidup, mengikuti aturan-aturan itu, harus dilandasi atas teori yang benar, harus dilandasi atas pandangan dunia yang benar. Karena semua yang sudah diyakini pada akhirnya akan melahirkan amal perbuatan pada manusia. Jadi perbuatan yang disengaja atau perbuatan yang ikhtiari, perbuatan yang berdasarkan usaha, sesungguhnya adalah sarana untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dan nilai hasil yang diharapkan itu bergantung kepada kualitas tujuan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kesempurnaan ruhnya, kesempurnaan dirinya. Makanya pada sisi ini, ketika perbuatan sengaja itu kehilangan sisi kesempurnaan ruhnya, maka akan menghasilkan hasil yang negatif. Dengan demikian, akal kita itu baru bisa memberikan penilaian terhadap perbuatan yang disengaja apabila akal kita mengetahui jenjang-jenjang kesempurnaan manusia, hakikat wujudnya, dan dimensi-dimensi yang melingkupi kehidupannya, dan jenjang kesempurnaan yang mungkin dapat dicapai oleh setiap manusia. Dengan kata lain, akal harus mengetahui dimensi-dimensi wujud manusia dan tujuan penciptaannya. Akal juga tidak bisa menggunakan ideologi yang benar atau aturan-aturan moral dan nilai-nilai moral yang mengatur perbuatan sengaja tadi dengan baik, kecuali jika ia punya pandangan yang benar mengenai penciptaan alam semesta dan dapat memecahkan berbagai persoalan yang berhubungan dengannya. Nah,
semakin jelas kita bisa lihat dan bisa kita perhatikan bahwa karena manusia selalu ingin mau menuju kesempurnaan dan proses menyempurnanya manusia ini harus berdasarkan usaha yang disengaja, dan usaha yang disengaja ini berdasarkan arahan akal, di mana akal hanya mau mengikuti ideologi yang benar, dan ideologi yang benar ini harus dihasilkan dari pandangan dunia yang benar, maka semakin jelas bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan agama yang benar, membutuhkan teologi yang benar. Dan premis yang ketiga dari 3 premis tadi itu adalah hukum-hukum akal praktis terbentuk dari konsep-konsep tertentu yang dimana yang paling penting diantaranya itu adalah 3 prinsip yang tadi kita sudah bahas. Jadi premis pertama bahwa manusia secara fitrawi terdorong untuk mencari kesempurnaan. Premis kedua bahwa agar manusia bisa menyempurna, maka itu harus melalui proses usaha dirinya yang secara disengaja, ikhtiar yang ada pada dirinya, di mana ikhtiarnya ini, usaha yang disengajanya ini dipandu oleh kesadaran akal, dan akal memilih untuk mengikuti aturan yang benar atau ideologi yang benar, hukum-hukum yang benar. Dan ideologi yang benar, hukum-hukum yang benar ini berdasarkan pada pandangan dunia yang benar, prinsip-prinsip yang benar. Makanya premis ketiga mengatakan hukum-hukum akal praktis yang terbentuk dari konsep-konsep tertentu, yaitu 3 prinsip tadi, tauhid, ma'ad atau akhir kehidupan, dan kenabian, adalah hukum-hukum yang hanya bisa dikatakan benar jika betul-betul berdasarkan pandangan dunia yang benar. Jadi dari 3 premis tadi bisa kita buktikan secara argumentatif, secara rasional bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan agama. Manusia membutuhkan teologi yang benar. Manusia membutuhkan pandangan dunia yang benar, prinsip-prinsip dan akidah atau keyakinan-keyakinan yang benar. Dan keyakinan-keyakinan yang benar ini akan menghasilkan ideologi yang benar, menghasilkan hukum-hukum praktis atau sebagai konsekuensi dari keyakinan tadi itu adalah menghasilkan hukum-hukum yang benar. Oleh sebab itu, jawaban yang bisa kita berikan jika kita ditanyakan teologi mana yang benar, jawaban yang kita bisa berikan adalah, dan hanya satu-satunya jawaban adalah teologi Islam. Kenapa? Karena hanya teologi Islamlah yang sudah pasti berdasarkan 3 prinsip tadi, atau yaitu tauhid, hari akhirat, dan kenabian, dan mampu menjawab ketiga hal ini dengan bukti-bukti yang rasional, sehingga kemudian kita bisa meyakininya dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, karena kita bisa membuktikan hal itu benar. Seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa iman atau yakin itu tidak bisa sekedar tunduk kepada suatu hal atau kepada orang lain, atau apa yang disampaikan, atau apa yang diinfokan, atau apa yang diberitakan. Seseorang hanya bisa disebut beriman atau seseorang hanya bisa disebut meyakini sesuatu ketika yang diyakininya itu terlebih dahulu harus terbukti benar. Dan Islam, teologi Islam, mampu membuktikan ketiga prinsip tadi atau pandangan dunia tadi, yaitu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akhir akhirat, ma'ad, dan berkaitan dengan kenabian, itu bisa dibuktikan secara benar. Dan dari pandangan dunia yang benar, konsekuensi logisnya adalah ideologi atau hukum-hukum praktis yang benar. Nah, setelah kita membuktikan bahwa pada dasarnya semua manusia membutuhkan agama, karena hanya agamalah yang kemudian bisa mengantarkan manusia kepada
kesempurnaan dirinya, kesempurnaan ruhnya, kesempurnaan jiwanya, maka pertanyaan yang akan muncul adalah pandangan dan ideologi manakah yang harus kita ikuti. Seperti tadi sudah saya sampaikan, yang bisa memberikan jawaban itu hanya Islam, hanya teologi Islam. Namun sebelum kita sampai pada jawaban itu, ada beberapa hal yang mesti kita cerna secara akal sehat terlebih dahulu. Untuk bisa memilih manakah pandangan dunia dan ideologi yang benar, maka pada dasarnya seseorang akan menghadapi beberapa pertanyaan. Yang pertama, tentang cara apakah yang harus ditempuh untuk memecahkan persoalan tersebut. Jadi, cara apakah yang harus diambil untuk kemudian bisa menemukan pandangan dunia dan ideologi yang benar. Kemudian, jalur apa saja yang tersedia untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi, apa saja yang kemudian membuat kita bisa sampai pada pengetahuan yang betul-betul terbukti benar. Dan yang ketiga adalah manakah jalur yang harus dipilih untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Sebenarnya ketiga pertanyaan ini adalah pembahasan pada epistemologi Islam. Namun secara sederhana, jika dilihat pada satu sudut pandang, secara epistemologi, pengetahuan manusia itu bisa dibagi menjadi 4 jenis pengetahuan. Jadi apapun yang kita ketahui di dalam diri kita, di dalam benak kita, di dalam mental kita, itu pada dasarnya sumbernya dari 4 hal. Yang pertama itu adalah pengetahuan indrawi. Disebut pengetahuan indrawi karena kita memperoleh pengetahuan melalui panca indera. Ketika kita melihat sesuatu, kita tahu tentang sesuatu itu. Pengetahuan ini kalau di dalam dunia sains disebut ilmu-ilmu empiris. Mata pelajaran fisika, kimia, biologi sesungguhnya berada pada ranah pengetahuan indrawi atau ranah pengetahuan eksperimental. Biasa juga disebut dengan metode ilmiah oleh para ilmuwan-ilmuwan barat karena menurut mereka sesuatu itu disebut ilmiah atau terbukti benar ketika bisa dibuktikan secara empiris, bisa dibuktikan melalui alat-alat indera kita. Ini adalah pengetahuan indrawi. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang kedua itu adalah pengetahuan rasional. Biasa juga disebut dengan pengetahuan sekunder. Dia disebut pengetahuan sekunder karena pengetahuan ini hadir setelah akal kita mendapatkan informasi dari pengetahuan indrawi tadi. Sebagai contoh misalkan, mata kita itu melihat 2 buah benda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ketika melihat 2 buah benda tersebut, maka akal kita itu bisa menyimpulkan bahwa yang kecil dilingkupi oleh yang besar, di mana yang besar melingkupi yang kecil. Pengetahuan yang besar melingkupi yang kecil, ini adalah pengetahuan sekunder, pengetahuan rasional. Disebut pengetahuan rasional karena jelas kebenarannya, jelas bahwa dia sangat rasional dan terbukti benar. Ketika kita melihat benda-benda, semua benda-benda yang ada secara indrawi, kita bisa mengetahui bahwa setiap benda itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satupun benda yang sama dengan yang lainnya. Mungkin kita bisa mengatakan mirip, tetapi bahwa betul-betul sama itu mustahil.
ketika kita melihat semua benda-benda itu ternyata berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka akan muncul pengetahuan pada diri kita. Akal kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa setiap benda hanya sama dengan dirinya sendiri dan berbeda dengan selain dirinya. Atau misalkan kita melihat ada air di dalam panci dan panci itu berada di atas api, kita kemudian bisa melihat secara indrawi bahwa ada air mendidih dan ada api yang memanasi panci tersebut. Secara indrawi kita hanya bisa melihat air mendidih dan api. Namun kemudian akal kita itu bisa menyimpulkan bahwa ada proses sebab akibat yang terjadi, bahwa mendidihnya air itu diakibatkan oleh sebab, dan sebabnya itu adalah api yang memanasi panci tersebut. Nah, ini yang disebut pengetahuan sekunder. Jadi indera kita melihat fenomena yang ada, kemudian melahirkan pengetahuan di benak kita, dan pengetahuan di benak kita ini kemudian melahirkan kesimpulan-kesimpulan baru yang bisa disimpulkan oleh akal manusia. Makanya disebut dengan pengetahuan sekunder atau konsep-konsep sekunder. Pengetahuan yang ketiga itu adalah pengetahuan tekstual, di mana pengetahuan ini ketergantungannya pada sumber informasi yang terpercaya atau otoritas. Sebenarnya pengetahuan tekstual ini juga kita bisa sebut dengan pengetahuan yang kita dapatkan atau kita peroleh dari informasi atas orang-orang yang jujur yang menyampaikan sesuatu kepada kita. Sebagai contoh, misalkan orang yang memeluk suatu agama dan memperoleh informasi dan pengetahuan dari ucapan para pemuka agama, maka apapun yang disampaikan oleh pemuka agama tersebut disebut pengetahuan-pengetahuan tekstual. Kemudian pengetahuan yang keempat itu adalah pengetahuan huduri atau suhudi. Nah, secara keberadaan pengetahuan, sesungguhnya pengetahuan itu terbagi, atau secara eksistensi pengetahuan itu terbagi menjadi dua. Ada husuli atau konsep-konsep, dan ada huduri, yaitu kehadiran. Pada dasarnya semua pengetahuan yang tadi kita sudah sebutkan, tiga pengetahuan yang pertama, pengetahuan indrawi, pengetahuan rasional, dan pengetahuan tekstual, itu semua masuk pada kategori pengetahuan husuli. Artinya kita mengetahuinya melalui konsep-konsep yang disampaikan, gambaran-gambaran yang disampaikan kepada kita. Sedangkan pengetahuan huduri itu adalah pengetahuan di mana gambaran itu sendiri hadir secara langsung di benak kita, hadir secara langsung di diri kita. Tidak melalui perantara, dia tidak lagi melalui konsep-konsep, dia tidak lagi melalui media-media yang ada. Misalkan bahagia. Rasa bahagia itu sesungguhnya adalah pengetahuan huduri, di mana rasa itu secara otomatis hadir pada diri kita. Kebahagiaan yang merupakan rasa bahagia itu hadir pada diri kita. Namun ketika kita mulai memikirkan rasa tadi, rasa bahagia tadi, maka ketika mulai kita pikirkan, dia sudah berubah menjadi konsep-konsep atau pengetahuan husuli. Namun ketika pertama kali merasakan perasaan bahagia itu, hadirnya rasa bahagia itu, maka hadirnya itulah yang disebut dengan pengetahuan huduri. Ketika kemudian kita mulai memikirkan rasa yang hadir tadi, maka dia sudah berubah dari huduri menjadi husuli. Nah, empat jenis pengetahuan ini, jika kita lihat pada konteks pandangan dunia mengenai penciptaan alam semesta, maka pada dasarnya juga terbagi menjadi 4 pandangan dunia. Pengetahuan indrawi tadi itu melahirkan pandangan dunia empiris, yaitu pandangan dunia
yang hanya berbicara pada segala hal yang berbau data-data empiris, segala hal yang berbau panca indera. Di luar itu tidak dikatakan sebagai suatu yang benar. Kemudian yang kedua itu adalah pandangan dunia filsafat atau pandangan dunia falsafi. Jadi pengetahuan rasional tadi itu melahirkan pandangan dunia falsafi, di mana pandangan ini memperoleh segala sesuatu secara rasional dan berdasarkan penalaran akal. Dan pengetahuan tekstual tadi itu menjadi pandangan dunia agama yang diperoleh dari jalur kepercayaannya kepada para pemimpin agama dan pada ucapan-ucapan mereka. Dan pengetahuan huduri atau syuhudi itu pada akhirnya melahirkan pandangan dunia irfani. Nah, manakah dari 3-4 pandangan dunia ini yang bisa kita jadikan landasan di dalam meyakini agama? Sudah kita bahas tadi bahwa lawan dari pandangan dunia ilahi atau pandangan dunia kepenciptaan alam, adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, adalah pandangan dunia yang tidak mengakui adanya alam-alam metafisis atau pandangan dunia materialis. Kenapa pandangan dunia ini tidak mengakui adanya alam-alam metafisis? Karena itu tadi, pandangan dunia ini hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat indrawi, yang bisa dicerap berdasarkan panca indera saja. Oleh karena pengetahuan pandangan dunia ini hanya semata-mata berdasarkan pencerapan panca indera, maka tidak bisa dijadikan rujukan sebagai pandangan dunia yang benar. Artinya, mohon maaf, wujud Tuhan itu tidak bisa diteliti di laboratorium. Kita tidak bisa kemudian menggunakan panca indera kita untuk menilai atau memahami segala sesuatu yang di luar lingkupan materi. Makanya pandangan dunia ini tidak bisa digunakan untuk memahami agama atau teologi yang benar. Kemudian pandangan dunia agama. Pandangan ini adalah pandangan di mana kita memperoleh pengetahuan berdasarkan ketundukan kita kepada pemuka agama, ketundukan kita kepada ucapan-ucapan mereka. Pada konteks ini kita juga tidak bisa menjadikan pandangan ini sebagai pandangan dunia agama ini sebagai pandangan dunia yang benar untuk memahami teologi manakah yang benar. Karena kita harus bisa membuktikan terlebih dahulu ucapan-ucapan mereka. Misalkan, ketika ada seorang pemuka agama mengatakan kita harus mempercayai nabi tertentu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuktikan dulu bahwa benar ada nabi. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai ucapan seorang pemuka agama untuk meyakini adanya nabi tertentu? Di saat yang sama kita belum bisa membuktikan atau menetapkan bahwa ada nabi. Akal sehat kita pasti akan berkata bahwa mustahil kita mempercayai seseorang itu disebut sebagai nabi dan mempercayai ucapan pemuka agama tersebut kalau sebelumnya kita belum menetapkan atau belum membuktikan bahwa nabi itu ada, bahwa nabi betul-betul diutus oleh Tuhan. Kita juga tidak bisa kemudian menetapkan bahwa ada Tuhan hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh nabi. Karena itu tadi, kita harus membuktikan keberadaan nabi itu dulu, bahkan kita harus membuktikan keberadaan Tuhan itu terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa membuktikan bahwa Tuhan menciptakan pengutusnya, memberikan utusannya kepada setiap kaum. Dengan demikian, pandangan dunia agama
itu tidak bisa kita jadikan landasan untuk membuktikan kebenaran atas sebuah teologi. Nah, ketiga, pandangan dunia irfani, di mana pengetahuan-pengetahuan irfani ini didapatkan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan huduri atau pengetahuan-pengetahuan yang hadir di dalam diri kita. Tidak bisa juga kita jadikan sebagai landasan untuk pembuktian pandangan dunia yang benar. Kenapa? Karena pandangan dunia seputar penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah pengetahuan yang terbentuk dari konsep-konsep atau gambaran-gambaran di dalam pikiran kita. Sedangkan huduri, pengetahuan huduri atau pandangan dunia irfani, itu adalah pengetahuan yang sudah tidak lagi berbicara pada tataran konsep. Dia sudah berbicara pada kehadiran pengetahuan itu langsung pada diri manusia. Yang kedua, untuk bisa membahas hal-hal yang bersifat huduri melalui kata-kata dan konsep, itu pasti membutuhkan kemampuan dan kekuatan nalar tertentu yang tidak bisa dicapai kecuali punya dasar dan latar belakang dan punya kemampuan analisis rasional dan filosofis. Tidak bisa kita kemudian membuktikan apa yang disaksikan oleh seorang sufi atas penyaksian-penyaksiannya dan mendapatkan pengetahuan huduri tadi, kalau kemudian tidak punya landasan filosofis, tidak punya kemampuan analisis rasional yang betul-betul jeliuk untuk bisa kemudian membuktikan semua ungkapan-ungkapan tersebut. Jika tidak demikian, maka pada akhirnya itu akan melahirkan faktor-faktor yang menyimpang dan bisa terjadi distorsi. Kemudian yang ketiga, untuk bisa mencapai pengetahuan huduri tersebut, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, kecuali hanya melalui perjalanan seyr suluk irfani, atau perjalanan rohani, atau pelatihan rohani yang itu harus dilakukan selama bertahun-tahun. Dan untuk sampai pada pengetahuan huduri tadi, melakukan perjalanan seyr suluk tadi, sebelumnya seseorang harus punya keyakinan yang benar terlebih dahulu kepada masalah tauhid. Seseorang harus punya pengetahuan praktis terlebih dahulu, dan di mana dasar-dasar pengetahuan praktis ini, hukum-hukum praktis ini didasarkan pada dasar-dasar teoritis yang benar dan persoalan-persoalan yang mendasar di dalam pandangan dunia, baru kemudian bisa melakukan seyr suluk, bisa melakukan perjalanan spiritual. Jadi hal pertama untuk bisa sebelum melakukan seyr suluk atau perjalanan spiritual, perjalanan rohani, pelatihan-pelatihan rohani, terlebih dahulu dia harus punya keyakinan yang mendasar tentang pandangan dunia yang benar. Setelah punya keyakinan yang mendasar tentang pandangan dunia yang benar dan hukum-hukum praktis atas konsekuensi pandangan dunia tersebut, barulah seseorang bisa betul-betul beribadah kepada Allah, bisa menggunakan ikhtiarnya mendekati Allah berdasarkan hukum-hukum praktis dan pengetahuan yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cara beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, dari 4 jenis pandangan dunia tadi, hanya pandangan dunia filsafatlah yang kemudian bisa kita jadikan sandaran, rujukan untuk kemudian memahami manakah teologi yang benar. Sekaligus untuk membuktikan bahwa teologi Islam ini adalah satu-satunya teologi yang benar.
Karena dengan menggunakan pandangan dunia falsafi, kita akan membuktikan secara rasional tentang 3 prinsip yang utama tadi, yaitu tauhid, membuktikan keberadaan Sang Maha Pencipta dan dia betul-betul esa, betul-betul sempurna, dan semua kesempurnaan tidak ada yang bisa menandingi dirinya. Semua kesempurnaan hanya tertuju kepadanya. Kemudian kita akan membuktikan secara argumentatif berdasarkan pandangan dunia falsafah tadi tentang adanya jalan yang benar, bahwa ada nabi yang kemudian menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Dan prinsip yang ketiga, kita juga akan membuktikan secara pengetahuan falsafi bahwa ada yang disebut dengan hari akhirat. Sehingga ketika pandangan dunia ini sudah terbukti benar, konsekuensi logisnya adalah juga menghadirkan ideologi yang benar. Dan maka secara otomatis kita sudah punya landasan teologi yang benar, dan dengannya kita bisa beribadah dan melakukan proses penyempurnaan diri kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan ketuhanan, pembahasan tauhid dengan penjelasan-penjelasan yang argumentatif dan filosofis berdasarkan pandangan dunia falsafi tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya kekurangan itu sumbernya hanya dari saya semata-mata, dan kesempurnaan itu betul-betul murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat kepada kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.